Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, semoga kita dalam lindungan Allah, amin ya robbal alamin. Kisah Kiai Haji Hasan, pejuang PKI yang terlupakan. Bagaimana kisahnya? Tonton sampai habis biar menambah pengetahuan kita dalam sejarah. Salah satu ulama penentang PKI dan tewas di ujung senapan mereka adalah Kiai Haji Ali Hasan. Kisah heroik dan keberanian pengasuh Pondok Pesantren Al-Wafa, Tempurejo, Kabupaten Jember, Jawa Timur ini disampaikan oleh keponakannya, Kiai Haji Lutfi Ahmad. Kiai Ali Hasan sangat teguh pendirian, tidak ada kompromi dengan PKI. Namun sayang, saat mau menghadap Soekarno, presiden beliau diberondong senjata oleh PKI di Juanda. Menurut mantan anggota DPR RI itu, keteguhan hati dan keberanian Kiai Ali Hasan bisa dilihat saat dia menentang habis-habisan penerapan Nasakom. Para ulama saat itu galau, sehingga digelarlah pertemuan ulama Jawa Timur di sebuah tempat 1965 untuk menyikapi Nasakom. Di forum tersebut, muncul dua opsi. Opsi pertama, menolak total PKI, namun resikonya cukup besar. Opsi kedua, menerima Nasakom, namun setengah hati lantaran ada pertimbangan politis strategis. Nah, Kiai Ali Hasan ingin menjembatani keduanya, dengan menawarkan opsi ketiga, yaitu rekonsiliasi nasional tanpa melibatkan PKI. Jadi bunyinya rekonsiliasi, meski intinya tetap menolak PKI. Setelah pertemuan itu, banyak tokoh dan ulama yang mendatangi Kiai Ali Hasan di Tempurejo untuk berdiskusi soal itu, bahkan M. Yusuf, yang ketika itu belum jadi jenderal juga sempat sowan ke beliau. Lanjutnya, singkat cerita, akhirnya Kiai Haji Mustain Romli, Jombang, mendatangi Kiai Ali Hasan dan menyatakan mendukung opsi ketiga asalkan Kiai Ali Hasan sendiri yang menyampaikan kepada Soekarno. Dan mayoritas ulama juga mendukung apa yang disampaikan Kiai Haji Mustain Ramli. Maka berangkatlah Kiai Ali Hasan untuk menghadap Soekarno di Jakarta. Diterimalah kunjungannya oleh Soekarno, yang saat itu kebetulan didampingi DN Aidit. Soekarno setuju atas usulan Kiai Ali Hasan, dengan syarat menghadap kembali dengan membawa konsep dan rumusan yang sudah siap, jelas Kiai Haji Lutfi Ahmad. Kiai Ali Hasan pun pulang. Sesampai di Jember, Kiai Hasan selama beberapa hari menyusun konsep dan rumusan rekonsiliasi sebagaimana ia kemukakan kepada Bung Karno. Setelah selesai, ia bertolak ke Jakarta untuk menghadap Soekarno, tanggal 29 September tahun 1965. Saat itu, ia didampingi adiknya, Kiai Ahmad Said, ayahanda Kiai Haji Lutfi Ahmad. Keduanya berangkat menuju Bandara Juanda dengan menggunakan mobil. Ketika itu, Juanda baru melayani penerbangan domestik. Namun sebelum memasuki Juanda, mobil yang dikendarai keduanya dicegat oleh pasukan bersenjata. Namun Kiai Ali Hasan bergeming, dan berkata kepada Kiai Haji Ahmad, "Ayo kita terus, jangan takut, kita benar," ujar Kiai Haji Lutfi Ahmad menirukan kata-kata Kiai Ali Hasan. Mobil keduanya terus melaju. Namun sekian menit kemudian mobil tersebut diberondong senjata, tapi Kiai Ali Hasan dan Kiai Ahmad selamat. Karena itu, keduanya lalu diseret keluar dengan posisi tangan terborgol, dibawa ke sebuah tempat di Juanda untuk diinterogasi. Mereka tanya, "Mana yang namanya Ali Hasan?" "Ayah saya bilang, saya Kiai Ali Hasan," tapi mereka tidak percaya. Akhirnya, Kiai Ali Hasan tak bisa mengelak, dan sewaktu diinterogasi, tanpa disangka beliau langsung ditembak 6 kali, lanjut Kiai Haji Lutfi. Namun subhanallah, Kiai Ali Hasan tidak wafat. Ia masih bernyawa meski berlumuran darah. Ia dibiarkan tergeletak di tempat itu. Sebab, mereka sibuk menyeret Kiai Ahmad untuk dibawa ke salah satu ruang sel di Juanda, dan ditahan. Kiai Ali Hasan lalu berhasil diselamatkan oleh ipar Kiai Haji Mucid Muzadi, yang bernama Kiai Saleh Bayasut, lalu dibawa ke Rumah Sakit Darmo, Surabaya. Setelah 15 hari dirawat, Kiai Ali Hasan menghembuskan nafasnya yang terakhir, tanggal 15 Oktober tahun 1965. Bersamaan dengan itu, M. Yusuf juga berhasil membebaskan Kiai Ahmad dari ruang sel. Lehernya luka, tulang rusuknya patah akibat siksaan PKI. Namun media saat itu memberitakan bahwa kedua tokoh tersebut ditembak karena melanggar aturan lalu lintas di wilayah bandara. Tapi kita maklum karena saat itu sebagian media massa di bawah kendali mereka, urai Kiai Haji Lutfi. Sayangnya, kisah keberanian Kiai Haji Ali Yasin selama ini tak pernah terungkap. Ya, inilah fakta sejarah yang terlewatkan.
Semoga kisah ini bermanfaat, amin. Dan bila suka dengan sejarah ini, tekan tombol subscribe, dan bunyikan loncengnya biar tidak ketinggalan kisah dan sejarah dari Kodi Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.